Seorang pelaku begal di Padang, Sumatera Barat ditangkap setelah melukai korbannya yang merupakan siswi SMP dengan senjata tajam. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha kabur. Polisi terpaksa melepaskan tembakan setelah seorang pelaku begal yang sudah tertangkap berusaha melarikan diri di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku yang terluka tembak di bagian kaki pun dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar guna mendapat perawatan medis. Pelaku diketahui telah melakukan pembegalan terhadap seorang siswi SMP di daerah Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Kini korban dalam perawatan karena mengalami luka tusukan senjata tajam. Tidak hanya itu, ponsel dan motor korban juga raib oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian disertai kekerasan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Bermaksud menegur pedagang kaki lima yang menyalahi aturan, Wali Kota Padang, Sumatera Barat malah dimaki oleh pedagang. Kejadian itu pun viral di media sosial. Aku tadi langsung mengare. Apa kan turun mengare tadi? Wali Kota Padang, Sumatera Barat, Mahyeldi Ansarullah, dimaki oleh sejumlah ibu-ibu pedagang kaki lima yang menyalahi aturan dengan berdagang di atas trotoar Pantai Padang. Pedagang kaki lima yang tidak terima ditegur ini bahkan menggunakan kalimat yang tidak pantas dan membanting barang dagangannya di depan wali kota. Tidak ingin berkepanjangan, wali kota Padang kemudian meninggalkan lokasi dengan bersepeda. Apa yang kita lakukan di Kota Padang ini tidak semua masyarakat. Nah, kalau saya yang berjuang kita baik dilakukan sangat kurang. Dan kemudian itu kita nikmati dan kemudian kita sebagai masukan juga. Apakah karena dilakukan penertiban besar-besaran nanti, Pak? Insya Allah. Karena kita kan dari tugas-tugas kita Satpol PP kan dia melakukan. Wali Kota Mahyeldi tidak akan melaporkan kasus ini ke kepolisian. Penertiban PKL besar-besaran juga tidak akan dilakukan karena sudah menjadi pekerjaan rutin Satpol PP. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tersangka kasus fetis kain jarik ditangkap polisi di kampung halamannya di Kapuas, Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil interogasi, pelaku mengaku ada 25 mahasiswa yang menjadi korban. Tersangka predator seks fetis modus bungkus kain jarik diperiksa oleh tim Subnit Resmob Polrestabes Surabaya. Tersangka ditangkap di kampung halamannya di Kapuas, Kalimantan Tengah. Hasil penyidikan sementara, korban sebanyak 25 orang yang rata-rata merupakan junior di kampus yang sama dengan tersangka. Untuk mendalami kasus ini, polisi sudah memeriksa 5 korban fetis. Tersangka sudah beraksi sejak 2015 lalu. Dari keterangan tersangka sendiri, kurang lebih sekitar ada 25. Namun tersangka tidak bisa mengingat satu persatu. Tapi kurang lebih seingatannya si tersangka ada 25. Yang sudah melapor ke Help and Counseling Center di Benair itu ada kurang lebih sekitar 20. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan berbagai alat bukti mulai dari kain jarik, tali kain, percakapan di media sosial, dan video milik tersangka. Untuk sementara, tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE pasal 27 dan 29 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, serta KUHP pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Heboh mahasiswa fetis di Surabaya berawal dari unggahan salah satu korban di media sosial. Korban yang merupakan mahasiswa tersebut mengaku diminta berfoto atau memvideokan diri oleh tersangka saat sedang terbungkus kain jarik. Inilah rekaman video dari seseorang yang mengaku menjadi korban pelaku pelecehan seksual dari mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur. Ia diminta untuk membungkus tubuh dengan menggunakan kain jarik dan diikat, kemudian divideo atau difoto untuk dikirim ke pelaku. Dalih pelaku adalah sedang melakukan penelitian untuk tugas akhirnya.
Hal tidak wajar ini kemudian dicurahkan korban melalui akun media sosialnya yang kemudian mendapat tanggapan dan menyita perhatian publik. Korban mengaku dipaksa dan diancam jika tidak menuruti permintaan pelaku. Penyimpangan seksual yang dilakukan pelaku disebut fetish dalam istilah psikologi. Artinya, kesenangan yang didapat seseorang sebagai respon objek yang seringkali justru tidak mengandung unsur seksual. Fetish membutuhkan benda tertentu untuk bisa membangkitkan fantasi seksual dan bahkan dijadikan pasangan agar bisa meraih kepuasan seksual yang maksimal. Jika fetish sudah mengarah ke tindakan pemaksaan serta membuat orang lain tidak nyaman, maka hal ini harus segera ditindaklanjuti dan diterapi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah rumah diratakan dengan alat berat di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Diduga rumah yang diratakan itu ditinggali istri muda seorang oknum aparat. Inilah video amatir warga. Satu unit alat berat eskavator menghancurkan sebuah bangunan rumah permanen. Berdasarkan informasi warga, rumah ini sudah ditempati selama 6 bulan oleh seorang wanita berusia 36 tahun bersama seorang anaknya yang berusia 10 tahun. Dugaan sementara bangunan rumah dihancurkan oleh keluarga istri sah seorang oknum aparat tersebut karena sang istri dan anak-anaknya tidak terima suami mereka memiliki hubungan dengan wanita lain. Saat kejadian, pemilik rumah tidak berada di rumahnya. Setengah jam kemudian saya bel orang rumah, cuman rumah udah tumbang semua. Tapi nampak sempat dibongkar dia. Nggak nampak saya. Itu 2 orang sama ada anaknya 1. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan selama proses penghancuran rumah tidak ada aparat dari pemerintah desa. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Ribuan bantuan sembako untuk buruh korban PHK hingga kini masih menumpuk di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Paket-paket bantuan tersebut kian terbengkalai, bahkan beberapa di antaranya rusak. Ribuan paket sembako untuk buruh korban PHK masih menumpuk di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Bantuan yang seharusnya disalurkan pada bulan Juni lalu ini kian terbengkalai. Bahkan sebagian terlihat telah rusak. Perwakilan Serikat Pekerja menjelaskan bantuan tersebut belum dapat diambil karena masalah administrasi. Mereka pun meminta penyederhanaan syarat penyaluran bantuan kepada Pemkot Bekasi. Saya jujur sampaikan memang ini kesulitan kita di lapangan. Ketika teman-teman kita itu ter-PHK, kita minta KTP dia. KTP itu ada di kantong dia kemana-mana loh. Tapi ketika kita minta fotokopi KTP-nya, itu saya bisa berbulan-bulan untuk dapatnya. Ini kesulitan kami. Kami juga harus ngakuin itu. Nah, itulah. Cuma makanya itu saya minta kepada Pemkot, ada nggak cara lain kalau membantu itu, apakah cukup melalui database kita aja, jadi nggak usah KTP KK-nya, karena seluruh ter-PHK pun nggak berada di tempat. Sementara itu, Pemkot Bekasi menjelaskan sebagian bantuan telah disalurkan ke sejumlah serikat pekerja. Namun masih ada bantuan yang belum disalurkan karena terganjal masalah data pegawai yang di PHK. Enggak ada yang berbelit sebenarnya. Cuma minta dipermudahnya begini. Saya punya data dari perusahaan. Nah, serikat punya data juga yang di PHK. Nah, data PHK-nya yang belum dilaporkan oleh perusahaan. Karena data perusahaan di PHK itu kan perusahaan dong yang mengeluarkan bahwa dia di PHK. Nah, ternyata di dalamnya situ masih ada dalam kasus ini masih bergulir gitu loh. Dia masih dalam kasus, masih ada dalam penanganan perselisihan. Sehingga perusahaan nggak mau menyampaikan sampai perselisihan ini selesai. Namun menurut buruh, tapi Bu dia kan juga di rumah, kan artinya dia sebenarnya sudah di PHK. Bantuan-bantuan ini sebelumnya diterima Pemkot Bekasi dari pemerintah pusat. Ada total 1.888 paket sembako yang ditujukan bagi buruh korban PHK akibat COVID-19. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga di Depok, Jawa Barat menyulap tas bantuan presiden. Warga mengubah tas bantuan bansos menjadi bendera merah putih dengan panjang ratusan meter. Selain untuk menyambut kemerdekaan, pembuatan bendera dari tas bansos itu sebagai media pemersatu di tengah pandemi COVID-19.
Kreativitas bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Seperti warga di Kelurahan Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Keinginan memiliki bendera merah putih yang terbentang panjang tercapai setelah memanfaatkan tas bantuan presiden yang mereka terima karena dampak COVID-19. Sukaryanto dan istrinya merombak tas bantuan presiden menjadi bendera merah putih. Ternyata ide ini disambut warga sehingga dari pengumpulan seluruh tas bantuan presiden dalam 2 pekan ini telah menghasilkan bendera merah putih sepanjang 331 meter. Kita udah lama kepengen punya bendera lama, bendera panjang. Terus pada saat ini tiba-tiba ada kayak pas banget timingnya tuh, ada bansos tasnya warna merah putih. Nah, kita bilang sama Bu RT, gimana kalau kita minta ke warga, boleh nggak ya tasnya kita minta, kita dedelin supaya kita bisa jadikan bendera panjang gitu. Nah seperti itu, terus warga antusias tuh support kita. Pemasangan bendera merah putih di jalan desa sebagai bagian dalam perlombaan menghias lingkungan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Kreativitas ini pun disambut Lurah Bedahan karena mampu memperindah lingkungan tanpa harus mengeluarkan dana dan memanfaatkan barang bekas. Nah, ini mudah-mudahan menjadi suatu contoh untuk lingkungan yang lain yang ada khususnya di wilayah Kelurahan Bedahan bisa menata, menghias, dan juga untuk ikut program K3 ini. Warga menargetkan bisa membuat bendera merah putih dari tas bantuan presiden sepanjang 500 meter. Ditargetkan akan rampung dalam 1 pekan sebelum hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Sinabung Kabupaten Karo, Sumatera Utara Sabtu petang kembali erupsi susulan dengan tinggi kolom letusan 1000 meter. Abu vulkanik sendiri mengarah ke timur dan kembali menghujani 4 kecamatan. Erupsi susulan Gunung Sinabung yang terjadi Sabtu petang pada pukul 17:18 waktu Indonesia Barat. Tinggi letusan Gunung Sinabung mencapai 1000 meter dengan sebaran abu vulkanik mengarah ke timur dan kembali menghujani 4 kecamatan di Kabupaten Karo. Dengan terjadinya erupsi susulan, pos PVMBG Sinabung kembali mengimbau kepada masyarakat maupun wisatawan untuk tidak mendekat atau memasuki zona merah Sinabung. Warga yang terdampak abu vulkanik letusan Sinabung disarankan melindungi diri dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Tingkat kegempaan Gunung Sinabung masih terus meningkat dan berpotensi kembali terjadinya erupsi susulan. Gunung Sinabung masih berstatus siaga level 3. Ini masih terjadi erupsi dengan tinggi kolom yang kita amati setinggi 1000 meter, terjadi pada pukul 17.18 dan hingga saat ini udah hampir 30 menit masih berlangsung erupsi. Untuk arah abu masih mengarah ke arah timur tenggara dengan kecepatan angin sedang. Sebelumnya, Gunung Sinabung mengalami erupsi Sabtu dini hari pukul 1:58 waktu Indonesia Barat. Saat erupsi, Gunung Sinabung menyemburkan abu vulkanik setinggi 2000 meter. Kolom abu berwarna kelabu hingga coklat dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah timur daerah Brastagi. Untuk mengurangi dampak gangguan kesehatan dari abu vulkanik, masyarakat setempat diimbau tetap menggunakan masker. Polisi masih mendalami motif pria yang membakar rumah mantan kekasihnya di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pembakaran tersebut melukai seluruh penghuni rumah, termasuk 1 anak yang terluka bakar hingga 70%. Garis polisi masih terpasang di rumah MR, Jalan Purnawarman, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Rumah ini sebelumnya dibakar oleh seorang pria yang diketahui sebagai mantan kekasih MR. Tidak hanya melalap habis bangunan beserta isinya, kebakaran juga membuat seluruh penghuninya terjebak dan tidak dapat menyelamatkan diri.
Tetangga sekitar berhasil memadamkan api dan mengevakuasi para korban dari dalam rumah yang mengalami luka bakar. Satu korban yang merupakan anak-anak menderita luka bakar 70% dan kini dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Itu pas kejadian singkat gitu ya? Maksudnya langsung kebakar gitu? Iya, langsung kebakar nih. Langsung kebakar, langsung gede api, langsung saya padamin pakai air seadanya, udah langsung nggak ini lagi saya. Langsung teriak-teriak ke warga-warga membantu kan, ada kali nih sama sumur nih. Yang buat ininya aja gitu. Nah itu pas ditangkapnya itu dipancing atau gimana pelakunya? Iya, dipancing itu. Pancing sama si Marninya? Iya, gitu, dipancing sama si Marninya di daerah Ciputat, nggak tahu sebelah mana gitu. Tahu-tahu dia udah langsung ketangkap aja gitu. Pelaku yang ditangkap warga saat kejadian kini diperiksa intensif di Polsek Ciputat. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku sakit hati setelah lamarannya ditolak oleh korban karena sudah bersuami dan memiliki satu anak. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Bulan Juni. Inilah rumah MR di Jalan Purnawarman, Pisangan, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten yang sengaja dibakar oleh pria berinisial ST Selasa 4 Agustus lalu. Pembakaran ini dipicu rasa sakit hati ST pada MR yang merupakan mantan kekasihnya. Keduanya baru bertemu kembali usai berpisah 19 tahun dan menjalin hubungan terlarang karena MR sudah bersuami dan memiliki satu anak. Sebelum beraksi, ST bertemu dengan MR dan mengutarakan niatnya untuk melamar. Namun MR menolak karena belum bercerai dengan suaminya. Kecewa dengan penolakan ini, ST kemudian membakar rumah MR setelah sebelumnya menyiramkan bensin. Ironisnya, dalam rumah terdapat MR, suami, anak, dan orang tuanya. Akibatnya, orang tua MR dan suami serta anaknya mengalami luka bakar serius dan dievakuasi ke rumah sakit. Tersangka sudah ditangkap aparat Polsek Ciputat. Dari tangannya disita sejumlah barang bukti yang digunakannya untuk membakar rumah MR. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ST terancam hukuman 15 tahun penjara dan harus melupakan niatnya untuk menikahi mantan kekasihnya tersebut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.